siapa orang yang semakin mengenal Allah, hatinya akan tergerak untuk menuju kepada Allah, mengerjakan hal-hal yang dicintai oleh Allah, menuju kepada apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kuat lagi, maka akan semakin mantap lagi keinginan dalam hati untuk meraih apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dilihat oleh para sahabat tidurnya di atas tempat tidur yang dari anyaman pelepah kurma sehingga ada bekas-bekasnya, garis-garis di badan, di pipi beliau, nangis sih para sahabat, sedih. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Mali walid dunya. Kalau kita terjemahkan bebas, saya nggak ada urusan sama dunia. Bukan berarti nggak ada kecintaan pada dunia sama sekali, bukan. Karena Rasulullah SAW sabdakan, hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wat-tib. Dijadikan kecintaan dalam urusan dunia kalian kepada saya oleh Allah Subhanahu wa taala istri. Mestilah cinta sama istri, tidak mungkin nggak cinta sama istri. Wat-tib, dan wangi-wangian, parfum. Tetapi apa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan? Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Tapi dijadikan ketentraman pandanganku di dalam apa? Salat. Jadi itu mengalahkan semuanya itu tadi. Ya karena mahabbatullah udah kuat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sampai pada khullah, levelnya di atasnya mahabbah itu. Ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Inni abra'u ilaikum an attakhidha minkum khalila, fa inna Allah qad ja'alani khalila." Saya berlepas diri menjadikan kalian sebagai kekasih saya. Artinya enggak ada yang lebihin kecintaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Rabbul Alamin, karena Allah telah menjadikan aku sebagai kekasihnya. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalila, kalau saya boleh menjadikan dari kalangan umatku kekasih, lattakhadtu Aba Bakrin khalila. Niscaya Abu Bakar yang saya jadikan kekasihku. Dan khullah, khalil, itu adalah kecintaan yang sudah masuk ke relung-relung hati. Sela-sela. Khullah itu dikata-kata sela-sela. Khilal itu sela-sela. Udah masuk semuanya. Tapi bukan berarti tidak ada kecintaan yang kepada selain Allah. Ada, nggak mungkin enggak. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya cinta sama istri-istrinya. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya cinta kepada umatnya, tetapi tidak mengalahkan kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Rabbul Alamin, enggak. Makanya sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah katakan, jami'ul a'mal al-imaniyah ad-diniyah, seluruh amalan-amalan imani, amal yang muncul karena iman, amalan agama, la tasduru illa an mahabbatillah. Dia tidak keluar kecuali dari kecintaan kepada Allah. Jadi semua amalan yang kita lakukan, amalan yang menunjukkan keimanan kita, amalan yang diperintahkan oleh agama, itu nggak akan keluar kecuali dari kecintaan kepada Allah Rabbul Alamin. Yang artinya tadi, semakin kuat kecintaan, maka dorongan untuk beramal pun makin kuat. Semakin sempurna, makin kerasa nikmat. Tuh. Ini kayaknya tidak bisa satu sesi ini. Bab ini nggak bisa satu sesi ini. Mengapa begitu? Karena ini pondasi ya. Sekarang begini ya. Ketika kita melakukan sesuatu, kita merasa berat mengerjakan hal itu karena kecintaan kita belum kuat sama itu. Coba kalau kita udah kecintaannya udah kuat, terbiasa lalu udah kuat, kita ninggalin ngerasa nyesel. Makanya untuk memupuk kecintaan ini, cinta ibadah, dilatih. Rasul sabdakan, muru auladakum bis shalah wa hum abna' sab'i sinin. Perintahkan salat dari usia berapa? 7. Berarti sebelumnya udah dilatih belum? Udah, lihat. Agar supaya muncul kecintaan kepada ibadah yang ini. Dan berat memang dia. Kalau nggak dibiasakan, apa yang terjadi? Ya berat. Tuh. Tapi kalau udah dibiasakan terus menerus itu. Gitu, sampai hatta, makanya dan perlu dicatat lagi.
Dan kita mohon kepada Allah Rabbul Alamin diberikan kepada kita kebiasaan yang baik di akhir hayat kita. Orang-orang yang terbiasa salat di usia tuanya, ya dia salat Pak, nggak berat. Dari kecil udah biasa begitu sampai tua dia. Bahkan sakit pun tanya, ini waktu salat sudah masuk belum? Tanya, spontan dia bertanya. Coba bantu saya wudu, saya mau salat. Langsung. Karena sudah tertanam mahabbah itu, kecintanya. Orang yang cinta kepada Al-Quran, dia hafalkan Al-Quran sampai kecelakaan Pak, nggak sadar ngigonya ayat Al-Quran. Kenapa? Tertanam dalam dirinya kecintaan kepada Al-Quran. Sampai ada ini kisah nyata, ada seorang guru pengajar bahasa Arab, saking cintanya di bahasa Arab, Allahu Akbar, Allah uji dia, ada tumor di kepalanya, kecil tidak besar. Sampai akhirnya dioperasi. Lagi dioperasi ngigonya ngomong bahasa Arab. Dokternya cerita, ini aneh ini orang. Kenapa? Kita lagi operasi kan tidak sadar, disuntik operasi apa di total bius total lah ya. Ngigonya lu ngomong bahasa Arab. Ini guru bahasa Arab ya. Itu makanya yang namanya belajar tentang Allah Rabbul Alamin, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, mesti continue terus biar ketanam. Belajar tentang Rasul SAW mesti terus-menerus biar ketanam, bukan cuma diucapan. Karena ini biar kalau cinta sudah tertanam dalam hati itu, ya ucapannya, ya perbuatannya akan ngikutin apa yang mendorong itu. Karena pendorongnya, motornya itu dalam hatinya. Maka kecintaannya kepada Rasulullah SAW dengan sebenar-benarnya tadi, ditambah lagi dia berlatih untuk ittiba, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dia nggak akan cela Rasul, enggak. Adapun kalau keluar kalimat kata-kata yang seperti itu tanda kurangnya. Kita bukan berarti kita tahu isi hati manusia, enggak. Ya kayak orang begini aja, seperti yang dikisahkan oleh Al-Imamul Hafidh Az-Zahabi. Waliyadzubillah. Dan kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan-keburukan dan kebiasaan yang buruk dan cinta pada hal yang buruk. Orang wafat ditalkinkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalau dia dahulunya senang minum khamar, semasa hidupnya cinta sama khamar, ya dia katakan datangkan kepada saya khamar. Semasa hidupnya hobi main catur, ketika wafatnya skakmat. Bukan la ilaha illallah. Itu Al-Hafidz Az-Zahabi kisahkan itu. Semasa hidupnya dia cinta kepada tauhid, cinta kepada la ilaha illallah, cinta kepada orang yang mendakwakan la ilaha illallah, cinta kepada orang yang mengamalkan la ilaha illallah, cinta kepada orang yang menyeru kepada la ilaha illallah. Akhiru kalamihi la ilaha illallah. Akhir perkataannya la ilaha illallah, yang Rasulullah SAW sabdakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir perkataannya la ilaha illallah dakhalal jannah,